maka pada berarti bukan berarti kita itu jangan sampai karena mereka mempunyai apa ya, dari keluarga yang berbeda, jadi mereka mempunyai istilahnya dan membawa alatnya dan nanti mereka ikut dengan zaman yang berbeda. Oleh sebab itu, guru diharap mampu untuk tetap mengikuti daripada mengikuti zamannya seperti sekarang ya, mereka diberikan dengan teknologi dengan apa tanpa batas. Oke. Nah, kita lanjut dua membahas tentang nilai dan peran guru yang 1.3 dan 2 tentang fungsi guru penggerak dan sama akhirnya karena ada perbedaan antara dua dan akhirnya secara terakhir dalam satu artinya kamu dari yang kenapa mau kita berhenti ya dari kesimpulan apa yang kami pelajari dari mendapat satu pemahaman bahwasanya guru itu digerakkan sebagai seorang petani. Kalau seorang petani berarti akan mengharapkan apa yang ditanamnya akan sesuai dengan apa yang ditanam. Nah, murid itu dianggap sebagai bibit yang akan ditanam oleh petani tersebut. Seperti kita ketahui, kalau seorang petani menanam itu berarti dia harus mampu menjaga daripada lingkungan apa yang mau ditanamnya itu. Ya, oleh sebab itu budaya positif ini adalah membahas tentang bagaimana nanti lingkungannya, bagaimana nanti ada mungkin hal-hal yang akan mengganggu daripada ini untuk berkembang. Dan juga bagaimana nanti kita akan menjadikan bibit yang kita tanam ini sesuai apa yang kita harapkan sehingga menjadi bibit yang bagus. Itulah fungsi atau kita diamalkan untuk membahas tentang budaya positif. Seperti kita ketahui bersama, budaya positif akan timbul setelah melalui kebiasaan-kebiasaan kita tanamkan pada kita kebiasaan-kebiasaan apa, kawan, kopan, nah dari kebiasaan dan apa yang kita tanamkan di lingkungan sekolah, mudah-mudahan ini akan menjadi suatu karakter. Kalau sudah menjadi karakter, bahkan akan nanti menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan yang positif dengan budaya. Oke, terus. Ya, dari budaya positif itu nanti kita akan bisa menerapkan kalau tidak kita jaga, tidak kita pelihara dari misalnya godaan-godaan kita, karena kita tahu bersama sebuah bibit yang baik akan tumbuh dari yang baik, dijaga bagaimana nanti lingkungan nanti dan sebagainya. Budaya positif itu terdiri nanti ya menjadi positif. Itu merupakan suatu cara penerapan yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai. Kenapa tadi? Karena tujuan daripada petani itu adalah meningkatkan diri dan bertumbuh. Jadi tumbuh tidak akan mampu tumbuh di daerah pesantren. Melalui penelitian, ya, situasi yang nyaman, pokoknya dimanapun kita berada, kalau situasi yang ada nyaman dan baik, maka akan berkembang. Nah, diharapkan dengan menerapkan budaya positif, di antara disiplin positif, diharapkan peserta didik mampu berkembang dengan kalau kita pasti anak akan bertumbuh kembang sesuai dengan apa ya, nah di situ lebih mengarah kepada diri yang dapat mengontrol diri
Ya, apalagi oke, rambut, baju harus dimasukkan, apalagi oh iya kita karena kita sekarang malu kan itu sudah mulai kurang. Sebenarnya kita kalau sekarang kan mungkin nanti kita berpikir ada ya ibu bapak. Nah dari hasil banyak tadi itu positif yang sudah kita terapkan di sekolah. Nah diharapkan nanti akan memberikan sesuai apa yang kita harapkan. Biasanya masih ada halangan ya, masih ada halangan. Tapi di sini kami sama untuk saling menunggu. Kenapa? Karena lingkungan yang kita ingin menciptakan lingkungan yang nyaman. Kenapa? Karena kalau anak sudah nyaman, tanpa kehidupan dari rumahnya, tanpa beli, tanpa masih dari rumahnya, dirinya dan kebaikan ya. Jadi bapak, nah di situ dapat membuat diri memahami dan menyadari berdasarkan dari dalam diri bukan akibat paksaan, ujian atau dukungan. Nah, ada budaya positif ini ya diharapkan guru itu sebagai apa ya? Guru itu dapat dilihat sebagai apa? Sebagai role model, sebagai contoh, seperti yang tadi kita bahas di modul 1. Berbicara tentang yang dari makanan, dimana beliau mengatakan guru itu diharapkan dengan guru budaya. Yang pertama tingkat sosial berarti tidak menjadi model atau model. Yang kedua radio namun tanpa. Dari situlah guru itu bisa bertindak sebagai komunitas, membangkitkan rasa apa ya keyakinan kepada anak, memberikan kepercayaan diri kepada anak. Dan yang ketiga adalah tulis yang maksudnya apa? Kita di belakang mendorong peserta didik untuk mencapai cita-citanya, untuk mencapai apapun yang diinginkan yang tercapai dan kembali ke masyarakat sesuai dengan program alam dan program agama. Ya, oke lanjut. Nah, dengan karakter yang diharapkan atau tumbuh pada semua peserta didik dan sesuai dengan panduan ataupun tujuan daripada Kurikulum Merdeka kita yang sekarang misalnya dan kita jalani adalah tentang pembentukan 6 karakter pada kita dan disebut dengan profil pelajar Pancasila. Yang diharapkan memang kalau kita lihat ini kayaknya wah mimpi kali kita semua mereka ini mampu memiliki sepertinya kayaknya gak mampu sepertinya kayaknya nggak kuat tuh anak-anak kopi ini soal dari penerapan budaya dari penerapan kegiatan positif di sekolah. Nanti akan membentuk 6 pribadi ini dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, jelas yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Alhamdulillah. Diharapkan. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berpendidikan juga, bergotong royong, kreatif, bernalar, dan seperti teman kami bersama. Profil atau karakter ini bisa dikatakan sebagai salah satu ataupun bagian dari soft itu adalah kemampuan yang tidak terlihat, kemampuan yang ternyata membentuk ataupun dibutuhkan oleh peserta didik untuk nanti mereka menjadi alamnya. Maksudnya alamnya itu kembali kepada komunitasnya, kembali kepada masyarakat. Kalau sekarang kalian
dibicarakan, dari penerapan, dari pelaksanaan, dari positif ataupun kebiasaan-kebiasaan positif yang akan dilakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan sampai akhirnya dia akan bentuk karakter peserta didik yang kita. Mungkin tawaran dari saya tentang budaya positif berikutnya untuk pertanyaannya Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan tentang penerapan budaya Bapak, saya silakan ada seri atau terima kasih Bu Lela. Ini saya akan berdasarkan pengalaman saya. Jadi handphone itu tidak mungkin dijauhkanlah dari anak. Tapi mungkin pengaturan saja. Di sini kalau saya tidak di pengaturan. Awalnya saya sudah dibuat di mana penggunaan handphone itu apabila saya izinkan dan memang dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran satu. Ya, jadi kalau begitu saya masuk anak-anak tidak tahu nih handphone untuk tidak digunakan. Ya, jadi ditaruh di meja, di silent dan tidak boleh di apa maksudnya digunakan ya. Nah, setelah itu apabila kita menginginkan bisa di dalam beberapa pembelajaran yang kita juga misalnya menggunakan PC atau menggunakan tablet atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang menunjang pembelajaran saya, maka biasanya saya izinkan. Jadi mencontohkannya, kalau kata saya, memberitahukan, mengingatkan kepada peserta bahwa handphone itu ibarat pedang. Kalau kamu bisa mampu melaksanakannya atau mampu menggunakan itu membawa keamanan. Tapi apabila kamu, jadi apa istilahnya, bermainlah gadget dengan bijak dan smart, pintar juga berarti apa? Ya, penggunaannya kalau membutuhkan kita laksanakan, kalau tidak kita maksudnya apa? Tidak digunakan untuk kepentingan yang nanti akan dapat membuat peserta didik atau membawa dampak negatif. Jadi itu kalau kita jawabkan sama sekali nggak bisa, termasuk kita sendiri. Kadang-kadang yang punya berbinasa, kadang-kadang harus kita berpendapat, kita sendiri harus standby atau gimana. Jadi mungkin penggunaan ini sudah mengajar komunikasi bahwa tidak ada larangan baku untuk tidak menggunakan itu, boleh saja tapi dengan ketentuan itu. Jadi ya seperti itu nanti kita ya apa Ibu ya mungkin kan waktunya nanti terbatas dan kali kita dapat lanjutkan di wow ya. Terima kasih loh perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Breaking dulu ya. Nah, kita akan sedikit bermain dengan kata-kata ini. Oke, kita punya dulu ya. Mungkin yang menurut kita punya dulu pada manusia atau kita akan mendapatkan tujuannya begitu. Tapi begitu harus kita dulu. Saya akan mengajak dulu. Ya, kata kuncinya dulunya adalah kita akan jalan-jalan. Nah, supaya kita tersadar juga, semuanya bapak-bapak itu harus membawa satu barang yang menjadi ciri khas di bumi ya. Itu bawa bulan supaya tidak tersangka nanti. Kalau misalnya mau bilang, oh ada benda nih gitu ya, yang menjadi ciri bapak dan ibu. Yang bapak itu kata kuncinya, kita akan jalan-jalan ke bulan dan hanya kita 12 kursi. Yang lain kalau misalnya tidak sesuai barangnya nggak ada jamnya. Oke siap. Pikirkan barang-barang yang siap bisa dibawa ke bulan ya. Dimulainya saya dulu ya, karena saya akan buka depan nanti saya untuk pergi bulan akan membawa jaket ya. Selanjutnya ibu mau bawa apa bulan? Ada yang bulan. Sebenarnya jangan ibu pasang sesuai. Bulan kalau ya. Saya bawa jaket ya. Bawa jaket. Ibu mau bawa? Siapa bapak mau bawa? Saya mau bawa minuman Fanta. Fanta? Ya. Ya, pergi aja. Saya mau bawa mobil. Mobil, boleh ibu. Jajan yang lain? Ibu mau bawa Berarti ibu sudah berarti jam 3 ya. Sekarang jam 4. Ya, bapak jam 2. Bu, uang. Kalau jam 4 ya? Nggak diajak ibu. Uang. Pak Pipin, ayo jam 4. Aku siapa yang bawa dari ibu? Ya nanti. Ya, mau bawa apa? Kira-kira bawa apa? Untuk bulan. Ibu yang mau. Jam keempat ya, jam keempat. Masih ngomong jam keempat. Awal apa? Boleh ya, bisa. Jam 4 ya, Pak, ya? Ya, jam 4. Sekarang jam 5. Pak Iwan, mungkin jam 5. Maafnya Bapak, saya diajak. Ayo, siapa lagi yang mau ikut? Ya, silakan jawab jam 5. Bapak, mantul. Boleh, Bapak duduk aja ya. Ya, sudah. Boleh ikut. Nah, masih tersisa 6 lagi, silakan. Ya, mau apa mau jajal dong? Tadi mau jajal ibu. Jawab ibu. Mau jadi ibu boleh. Jadi, Iya. boleh nanti kita ngapung di bulan. Kemudian, udah bu. Iya, mau kopi sama kayak gitu. Ayo, jam ke-8. Iya.
yang pertama adalah untuk motivasi perilaku ini berdasarkan merupakan pendapat ahli dari Watson-nya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang pertama merupakan kisaran rendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi kalau kita posisikan ini sebagai guru, ya, nah bagaimana kita berperilaku misalnya untuk melakukan studi positif, misalnya untuk datang ke kelas dipanggil, apakah kita itu apakah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hanya untuk karena malu kemudian jangan dipecat datang pagi-pagi atau misalnya karena hanya untuk menunjukkan kewajiban saja datang waktu itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, jadi kita berperilaku itu hanya karena akan mendapatkan imbalan, jadi kita itu pamrih gitu ya. Kalau misalnya kita mendapatkan imbalan, berarti kita akan berperilaku baik. Maka kalau tidak, kita begitu. Jadi misalnya kalau guru dari sekolah berusaha untuk mengikuti para anak mendapatkan imbalan dari sekolah. Kalau misalnya di guru yang lain, ini yang merupakan yang kedua. Yang terakhir, motivasi berperilaku adalah untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menjadi diri dengan saya. Kita sebagai guru dan kita tahu tanggung jawab kita, tahu kewajiban kita. Jadi untuk menghargai sendiri, untuk menghargai waktu, dan juga kita sebagai guru harus kembali ke kemampuan kita sebagai orang yang dibutuhkan dan tidak menjadi teladan. Tapi kalau gurunya disiplin berarti insya Allah boleh juga kan disiplin. Tapi misalnya kalau sekarang gurunya ngos-ngosan, datang sekolah ke kelas-kelas, saya alhamdulillah kemudian kalau kita memposisikan sebagai murid, nah itu misalnya sekarang kita memakai ada beberapa tipe siswa tentunya ya yang mengikuti kegiatan pramuka tadi. Yang pertama yang untuk menghindari hukuman. Jadi dia mengikuti kegiatan pramuka itu hanya karena disuruh oleh gurunya. Kalau tidak dilakukan pasti takut dihukum gitu. Jadi hanya untuk menunjukkan kewajiban terhadap guru. Yang kedua, ada juga tipe siswa yang ketika disuruh akan hanya mengharapkan imbalan atau penghargaan atau pujian dari gurunya. Dia rajin, tapi kita harus puji, kita pujikan bangga atau hebat, baru dia mau gitu ya. Tapi ada tipe siswa yang ketiga, dia berperilaku adalah untuk dirinya sendiri. Jadi ada motivasi dari dirinya untuk mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Mereka tahu apa manfaatnya untuk dirinya sekarang maupun di masa yang akan datang. Misalnya untuk pramuka, untuk bermanfaat untuk mereka di masa depan. Jadi mereka benar-benar melakukan kegiatan itu dari dorongan dari diri mereka, bukan karena hanya ingin mendapatkan pelajaran atau bukan apalagi hanya sekedar mengumpulkan kewajiban karena takut dihukum aja gitu. Jadi itu ada kesadaran dari diri mereka sendiri. Untuk siswa SD maupun SMP, SMP sama mungkinnya itu ada memang yang karena memang hanya hukum, ada juga yang memang manusia, ada juga yang memang benar-benar mereka ingin maju dirinya, ingin orang yang bermanfaat dirinya di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Untuk perilaku manusia mungkin pokoknya juga karena ini juga mungkin ibu-ibu semuanya juga sudah terbiasa dan juga sudah tahu sekali tentang ini. Saya hanya mengingatkan saja gitu ya tentang mungkin dari pemahaman yang ada yang mau menanggapi atau menanyakan atau yang bertanya tentang boleh. Ya. Bagaimana upaya itu yang bisa dilakukan untuk membuat motivasi siswa yang berperilaku jadi tadi sudah tersampaikan ada tiga juga kemudian yang pertama yang hanya
berlakunya. Kemudian juga mungkin memberikan pemahaman di dalam bagaimana siswa pemahaman dasar, tapi mungkin apa yang dilakukan sekarang itu akan berdampak kepada masa depan, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu tidak benar dari dalam hati, tidak ada proses dari diri sendiri, dari dalam hati, mungkin mau jadi orang seperti apa nanti masa depan, gitu ya. Jadi kita melakukan pendekatan, kemudian juga memberikan penjelasan, melakukan pembinaan kepada kita bahwa melakukan sesuatu itu disiplin, terutama disiplin itu harus yang ini, ya, supaya berdampak ke masa depan. Jadi kebiasaan kita tersebut akan menjadi kebiasaan baik di masa depan. Kalau misalnya kurang puas, nanti bisa diikuti desain mobil ya. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin hanya itu yang ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyampaikan suasana pagi hari. Udah siang ya? Udah siang jam 12. Oke, Bapak Ibu, mohon izin untuk menyampaikan materi. Tapi saya yakin ini mungkin sudah tidak asing sebenarnya, hanya kita mengupgrade sedikit, ada perubahan sedikit tentang keyakinan kelas. Kenapa saya bilang upgrade sedikit? Karena sebenarnya ini adalah pijakan berpikir sekolah dan apa yang kita sebut dengan peraturan kelas atau sekolah. Sebelum dimulai, saya akan memulai dengan pertanyaan yang pertama. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa namanya tidak peraturan kelas? Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ini berkesinambungan dengan tadi apa yang saya oleh DPP dan dua ahli tentang budaya positif. Yang mulai tahan. Oke, satu orang ini kalau tiga yang mulai dapat gelas, jadi nggak apa-apa, mulai saja masih dipenyakit. Oke, tadi saya singgung di awal, ini beranjak dari peraturan kelas, gitu ya. Kenapa? Karena ada kesamaan. Ini sama-sama menjadi sebuah pedoman. Lalu apa sih bedanya keyakinan dengan peraturan? Rasanya bukan biasa saat anu gelis 30. Terima kasih. Pak Iwan ada anak punya. Tiga Pak Iwan? Oh iya, bisa. Oke, di sini ada ya. Menurut Gosen kan kasah apa kan? Anak punya Gosen menyebutkan bahwa keyakinan ini adalah berbedaannya dengan peraturan. Mereka memiliki siswa dengan keyakinannya memiliki motivasi dari dalam. Beda dengan peraturan peraturan kan terpaksa ya, karena tulang berbeka pula Ibu guru tidak apa-apa kan perhatikan dirinya, Masya Allah. Ketika kita berbicara, jangan bawa make up ke sekolah. Yang terjadi tadi seperti kata Bu Ayu, tidak bawa nanti yang timbul dalam dirinya sieun, membawa sieun itu. Kemudian ada apa? Ada refleksi apa? Ada kesadaran, ingin diikuti dan sebagainya. Nah, ketika keyakinan kelas yang muncul bukan ketakutan, tapi sebuah motivasi dalam diri kita untuk berubah menjadi lebih baik. Kenapa? Karena dalam keyakinan itu ada nilai-nilai keselamatan atau
tidak jelas. Tapi kalau peraturan lebih rinci dan konkret. Kenapa? Nanti kita akan bahas baik-baik. Apa bedanya? Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, artinya pernyataan yang mengandung berbagai kebajikan. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas tidak ada kata jangan, dilarang, tidak boleh. Semua maknanya harus positif. Nah, tidak boleh mengantuk. Kita ubah kita apa? Ulang kira-kira ketika dilarang mengantuk di kelas, kali maksudnya apa? Mengantuk boleh. Misalnya kita ubah jadi belajar dengan fokus ya dan semangat. Nah, belajar dengan fokus dan semangat itu sebenarnya memiliki makna ulang mundutan gitu. Tapi ketika memaknai ulang mundutan seperti sebuah larangan, seperti ketakutan bagi siswa. Tapi ketika belajar dengan fokus itu kalau itu berarti tidak boleh mengantuk. Nah, itu apa perbedaannya ketika berbicara peraturan ya? Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena agar mudah diingat oleh semua warga kelas. Jadi dua panjang-panjang cukup simpel, tapi memuat berbagai macam hal. Karena keyakinan kelas tidak rinci. Seperti yang tadi katakan di awal, lebih bersifat abstrak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas itu harus yang memang kita butuhkan. Jangan sampai kita bilang nih, jangan apa yang misalnya jangan membawa mobil ke sekolah. Kan kalau bawa mobil, abinya bawa mobil ke sekolah gitu ya. Jadi jangan sesuatu yang memang anak itu tidak bisa atau tidak suka melakukannya. Tapi lebih kepada misalnya jangan, kalau kata saya jangan apa? Jangan merokok. Kalau bahasa seperti apa? Jaga kesehatan. Begitu. Jadi mengubah kata-kata itu menjadi sebuah hal positif dan dimaknai secara menyeluruh. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Kemarin saya sudah melakukan beberapa kelas membuat keyakinan, kesepakatan kelas belum keyakinan kelas. Jadi kita akan evaluasi lagi. Kenapa? Karena saya ingin anak mulai belajar menjelaskan apa sih maunya mereka kelas seperti apa. Walaupun masih keluar kata tidak, dilarang, kan saja dulu mereka membuat. Nanti kita bisa melakukan keyakinan kelas. Kenapa? Kadang anak itu tidak merasa diterima di kelas. Kadang anak merasa tidak didengar di kelas. Kadang ada anak yang selama 3 tahun tidak pernah ditanya ke gurunya. Kenapa? Karena mereka tidak diterima. Makanya kita penting untuk membuat mereka berkontribusi. Apa sih yang mereka mau? Mungkin mereka simpel ketika jadi siswa yang introvert seperti saya, begitu kan misalnya. Tidak bisa bicara, begitu ya, bicara. Mungkin dia simpel keyakinan kelasnya, memberikan kesempatan orang bicara. Karena apa tadi dengar? Ingin dianggap ada di kelas. Jadi biarkan semua orang akan mengeluarkan keinginannya tentang keyakinan kelas yang perlu disepakati oleh seluruh warga kelas. Yang terakhir kita meninjau kembali setelah kita bertukar pendapat segala macam. Kalau kemarin di kelas 11, kelas 12 saya flip positif Bapak Ibu. Jadi biar sampai ke flip positif kita sampai depan, kemudian kita klasifikasi yang sama kita dari sebutkan lagi, yang beda kita sebutkan dulu. Kemudian kita tanya lagi, sepakat dengan ini, sepakat. Sekarang aku sudah lama tulis di halaman pertama ya, biar kalian ingat. Sehingga ketika pembelajaran dimulai, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan seorang ke depan dilakukan kesempatan. Barangkali ada yang belum kelar. Baik, Pak, boleh lanjut. Saya mau lagi mana? 12 menit. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Tadi sebenarnya sudah saya bahas sedikit tentang prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bersurat pendapat. Misalkan, ayo anak-anak sekarang kita membuat keyakinan kelas. Setiap siswa silakan menuliskan 1 atau 3 keyakinan kelas yang kalian ingin di kelas ini. Mereka akan menulis tuh. Tidak usah mencontek ya, karena setiap orang sebetulnya berbeda-beda. Kemudian setelah itu apa? Nah, mereka memasukkan hasil
Ya, Tingkatan bahasa. ya betul. Terus ada lagi? Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ini berkesinambungan kalau dulu kita pernah belajar dengan perkembangan peserta didik, teori biasa atau teorinya Sigmund Freud. Nah, ini menjelaskan mengenai perkembangan siswa dari usia SD kelas 1 sampai kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6, SMP, SMA dan sebagainya. Artinya mereka mendapatkan perlakuan sesuai dengan kebutuhan psikologisnya. Ketika kelas 1 dengan syarat setiap anggota kelas harus perlu belajar, kemudian perlu semangat, perlu melakukan kalimat perlu ini dikeluar. Kenapa? Karena mereka ada di fase transisi TK ke SD yang dulu dominannya sedang bermain, makanya tekankan perlu. Ketika sudah kelas 5 sudah mulai berkembang, sehingga kalimat tidak perlu lagi, tapi sudah perlu menjadi selalu bersifat positif. Nah, ketika sudah SMP, SMA akan semakin kompleks keyakinan yang muncul karena kebutuhan pribadinya akan berbeda. 1 menit lagi baik, lanjut ke mungkin terakhir. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas ada yang namanya tampak seperti, tidak tampak seperti. Mungkin singkatnya begini, tampak seperti itu positifnya, tidak tampak negatif. Ketika kita ingin memperlihatkan rasa diterima dan dimiliki, maka yang tampak itu apa? Melibatkan semua anggota kelompok, memberikan kata-kata atau komen-komen yang menyesatkan hati, kemudian menjemur kebanyakan kabar, itu tampak seperti positifnya. Negatifnya apa? Mengecilkan rasa teman, kemudian marah dan iri kepada keberhasilan teman-teman kita. Yang ketiga, adu dan taat. Bapak Ibu sebenarnya masih banyak materinya. Ada tabel G, tabel T, tapi karena waktunya kita terbatas, mari kita perpanjang di sesi diskusi kita. Maka Bapak Ibu kepada moderator yang ingin
akan sering berkesinambungan dengan hal ini kan, yaitu terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ya, kita sebagai makhluk, kita sebagai individu yang lahir ke manusia ini pasti memiliki sesuatu yang dibutuhkan. Bersinggungan dengan teori dasar kebutuhan manusia, sama seperti tadi kita ada pertanyaan atau mungkin pernyataan pemantik lebih dahulu. Di sini ada seorang wali kelas bernama Sandi Ramdhani yang di SMK gitu ya, dan bingung menghadapi kelas salah satu muridnya. Ya, yang bernama Doni. Nah, beberapa anak kelas ini telah datang kepada yang sudah mengumpulkan Doni yang sekali meminta bekal mengajar mereka dengan paksa. Ya, jika Anda atau juga Bapak Ibu semua ingin menghadapi situasi seperti Pak Sandi, apa yang akan dilakukan? Terus kira-kira apa alasan si Doni tersebut melakukan hal itu? Perlu kita pelajari bahwa sebelum kita melakukan tindakan, kita harus menganalisa terlebih dahulu. Karena setiap tindakan manusia terhubung dengan atau dengan materi 1 dan materi 2 terkait motivasi. Kita melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Kita melakukan pasti ada hal yang ingin kita capai, atau ada unsur intrinsik dan ekstrinsik yang menjadikan hal tersebut terjadi. Kita membawa makeup ke sekolah, mungkin salah satu motivasinya berarti karena kita ingin terlihat cantik, ingin dihargai, dan sebagainya. Sekarang bagaimana dengan Doni? Dia sering meminta bekal atau malah kalau istilahnya kepada teman-temannya. 5 teori kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ada 5. Mungkin kalau dulu kita belajar di pendidikan itu ada teori kebutuhan Maslow. Ya, 5 tingkatan bla 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 sampai yang terakhir itu aktualisasi diri. Nah, sekarang ada 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satu contohnya yang bisa saya sebutkan, pertama kita ada bertahan hidup. Sudah pasti. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan. Yang keempat, ada kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Itu 5 kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh manusia supaya tadi manusia tumbuh sesuai dengan kodratnya. Ketika semuanya terpenuhi, kita peserta didik kita pasti akan menjadi manusia yang bahagia, yang sesuai kodrat alam dan kodrat iman. Gitu. Ya, salah satunya nanti dibahas. Nah, salah satunya tadi bertahan hidup atau survival. Okay. Secara fisiologis, kebutuhan bertahan hidup itu ada beberapa, mungkin saya contohkan di sini ada 3. Pertama, rumah, kesehatan, dan makanan. Itu kebutuhan fisiologis dari manusia. Kemudian ada kebutuhan biologis, tetap bertahan hidup, ini mensejahterakan umat manusia. Ada reproduksi, salah satu kebutuhan biologis manusia, yang belah diri atau apapun itu. Campok. Yang ketiga, kebutuhan bertahan hidup berdasarkan psikologis, rasa aman dan nyaman. Jika dikaitkan dengan kasus tadi pertanyaan pemantik, dalam kasus Doni, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh saya itu adalah karena lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal siangnya, maka kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi oleh Doni dan dibutuhkan dia adalah untuk bertahan hidup. Sama tadi butuh makanan. Jadi dia melakukan malah ke orang lain itu karena untuk bertahan hidup. Dia minta makanan. Yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Cinta, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi, saling menyayangi, diterima, kemudian adanya koneksi satu sama lain, kemudian hal itu menjadi hal yang perlu dibutuhkan, hal yang dibutuhkan oleh kita sebagai makhluk. Jika dikaitkan dengan kasus tadi, dalam kasus Doni tadi, jika Doni memberikan alasan bahwa dia tidak mau mengambil bakal temannya itu karena dia merasa senang dengan temannya, jadi memperhatikan dia dan sebagainya. Berarti salah satu alasan kenapa dia mengambil bekal itu karena ingin diperhatikan, maka kebutuhan yang dia butuhkan dan sepenuhnya adalah jadi itu motivasinya. Jadi
Berarti sebagai pendidik kita harus tahu dulu apa motivasi dia melakukan hal ini. Jangan langsung dijudge. Ini salah. Kamu pakai malah orang mau usah orang, kamu salah, dihukum dan sebagainya. Tidak. Tapi kita harus cari tahu dulu apa motivasi yang berlaku. Yang ketiga ada penguasaan. Jadi kebutuhan pengakuan. Nah, dimana jika kita kaitkan dengan kasus tadi, jika jawaban Doni adalah ketika dia memalas seorang itu dia merasa hebat karena teman-temannya pasti takut oleh dia. Maka salah satu kebutuhannya dia sedang memenuhi kebutuhan kekuasaan, merasa ditakuti oleh orang, merasa kompeten diakui. Itu Doni dan membutuhkan kekuasaan. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi bagaimana pada dasarnya manusia itu bebas untuk memilih melakukan sesuatu tanpa ada pengaruh pihak-pihak luar. Jika dikaitkan dengan kasus tadi, jawaban Doni, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang gue jadi dia tidak bebas. Nah, dia orang lain mah jeung daging, kemudian beraneka ragam. Nah, salah satu kebutuhannya itu karena tadi dia tidak bisa memilih makanannya. Ketika dia ngambil makanan orang, oh ini mah jeung tahu, oh ini mah jeung sayur dan sebagainya, dia hanya telur terus makanan. Jadi itu salah satu kebutuhannya. Kemudian yang terakhir ada kesenangan, yaitu dimana kita mencari kesenangan, bisa bermain dan sebagainya. Dikaitkan dengan kasus tadi, bila Doni itu menjawab yang laporan secara iseng, ketika dia merasa puas, orang lain itu merasa kesal ke dia, karena merasa puas itu berarti dia sudah memenuhi salah satu kebutuhan akan. Nah, itu kelima. Nah, sekarang kita contohkan ya, Bapak Ibu semua, ada sebuah kasus. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dan beberapa petani. Lalu mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo tadi. Pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru seru. Kira-kira jenis kebutuhan apa yang kesenangan ya, itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti ada aku hebat kan, bisa bikin ibu kejar aku, berarti ada karena dia merasa menguasai ibu gurunya menurut dia. Yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas, berarti kebutuhan apa? Kebebasan. Tahun ini Dimas baru genap berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mengajarkan dia menyetir dan sebagainya. Kemudian ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir? Ketika jawaban Dimas itu kata-kata ini, kira-kira jenis kebutuhannya. Ini saya bisa tunjuk ya kata aja ya. Coba. Aku merasa bangga dan keren. Kira-kira adalah itu jenis kebutuhan apa? Penguasaan. Aku merasa bangga dan keren. Kemudian selanjutnya, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kira-kira Bu Asri jenis kebutuhan apa ya? Kurang sempat Asri. Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kira-kira Bu ini kemudian menyetir mobil itu seru. Kira-kira Bu Hani. Jadi unsur intrinsik motivasi hal-hal yang menjadi daya dukung siswa melakukan sesuatu itu harus kita telusuri agar kita tidak salah menjadi. Contoh bisa ada anak kesiangan terus tanpa kita tahu alasannya, kita main hukum dan sebagainya.
contoh anak ya, peserta didik ada yang kesiangan tanpa kita tahu, kita hukum, kita suruh pada saat di belakang hormat bendera tanpa kita tahu, kita cari tahu alasannya. Ternyata alasan kenapa dia kesiangan itu karena di rumahnya tidak ada yang membantu, hanya dia yang dia menyiapkan makanan untuk adiknya sekolah dan sebagainya. Nah, kita main jadi saja, kita hukum dan sebagainya, itu kan berarti kita tidak adil terhadap dia. Betul. Oke, saya contohkan satu kasus lagi ya, beberapa kasus. Kita banyak diskusi saja supaya kita bisa mengembangkan kasus-kasus yang terjadi. Pertama ada seorang Frida, siswa kelas 11 angkatan 10 angkatan 1 maaf. Begitu tidak tiba di rumahnya, dari sekolah menangis dan menangis pada ibunya. Dia berhenti pada salah satu guru di sekolah tersebut. Kemudian menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Frida? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi ibu Rani dan mendengar informasi tadi yang dikatakan oleh ibu Frida, kira-kira bagaimana yang akan kita lakukan? Contohnya saja supaya lebih konkret, saya punya beberapa kuesioner yang harus Bapak Ibu isi kan, perwakilan saja mungkin ya, supaya waktunya cukup dan hanya sepertinya waktu sekitar 6 menit tadi. Saya senang berteman saja, teman Pak. Ya. Perwakilan saja ya. Oke, saya kasih waktu 2 menit aja ya untuk membaca tersebut, kemudian dilingkari. Ya. Asli. Dibulankan di mana kira-kira ya. Kita punya waktu 2 menit Bapak Ibu untuk mengisi, kemudian nanti mungkin kita waktunya 2 menit kita mengisi. Diisinya secara jujur aja ya, jangan enggak, kita diskusi aja, hanya sebagai senior saja tadi juga ya Merokok tapi kajajan, merokok bukan lagi, kalau itu Pak Usam bisa hanya ada 40 soal. Saya makan ya, saya menghabiskan banyak pikiran orang lain, ngobrol itu. Ya. Isi jujur saja terkait kondisi diri. Saya tidak suka membuat, saya tidak suka tapi saya suka. Jadi kalau kayak negatif positif negatif. Ya, waktunya 30 detik lagi Bapak Ibu. Oke, kalau yang sudah mengisi, silahkan Bapak Ibu coba tambahkan. Dari soal nomor 1 sampai 10 itu Ibu nilainya, Bapak Ibu nilainya berapa? 11 sampai 20 itu nilainya berapa? 21 sampai 30 itu nilainya berapa? 31 sampai 40 nilainya berapa? Dijumlahkan 1 sampai 10 nilainya berapa? Kemudian Kita guru matematika, guru naonnya gitu. Kemudian ditulis di sampingnya 1 sampai 10 berapa? 11 sampai 20 berapa?
Ya, kan kita diskusi, kita project view. Saya ada orang yang kasih duduk di sekolah gak ada Dengan saya. ya Pak Iwan udah berkata rumah bisul Wah, emang harus bisain. di sekolah bisa diurut tidak benar kalau tidak Nah, jadi nanti dijumlahkan jawaban nomor Bapak Ibu dari 1 sampai 10 itu dapatnya nilainya berapa? 11 sampai 20 dapatnya nilainya berapa? 21 sampai 30 dapatnya berapa? Nanti akan kelihatan nih. Jadi menjumlahkannya ke apa ya? Berarti ke samping. Nomor 1 sampai 10 dapatnya berapa? Iya, tadi poin 1 sampai 10 gitu. Jumlahkan. Udah mau begitu semua udah dijumlahkan? saya Oh ya, sih tertawa 30 dan dibagi. Jangan jumlah Jadi soal nomor 1 sampai nomor 10 dijumlahkan, Ibu dapat membulatkannya di angka berapa saja. Misal 3 semua berarti 3 kali 10 dapatnya berapa? Atau ada yang 5 berarti tinggal ditambahkan saja. Nanti akan kelihatan kebutuhan dasar apa yang paling dominan. kurang kebutuhan kasih sayang kurang kebutuhan Psikologi. kasih sayang kurang Hitnya 10 aja ya. Ya 10 10 1 sampai 10, 11 sampai 20 dijumlah aja. Aku tahu ya. 60, 14, 12, 27, 27 tambah 8, 20. Ini 2, 4, 5, 6, 7, 5, 40, Coba. Pertama. Nah, sekarang kita refleksi ya, Bapak Ibu semua. Jika nilai Bapak Ibu itu nomor 1 sampai 10 itu nilainya paling tinggi, berarti Bapak Ibu membutuhkan dasar apa? Dasar kebutuhan adalah kesenangan. Jika Bapak Ibu yang nomor yang tingginya itu ternyata bagian 2, berarti Bapak Ibu penuh dengan penguasaan. Jadi kebutuhan dasarnya itu penguasaan dulu yang dibutuhkan. Jika 21 sampai 30, Bebas. Bapak Ibu dengan kebebasan. Dari yang terakhir, dari sini. Ketika nilainya seimbang semua, berarti Bapak Ibu membutuhkan semua. Ya. Ya, jadi hasilnya silakan refleksi diri jadi refleksi bagi Bapak Ibu semua bahwa ternyata dari kebutuhan ini atau dari teks tadi 1 sampai 10 dominan berarti sangat membutuhkan kesenangan kebutuhannya. 11 sampai 20 itu penuh dengan penguasaan. Kemudian 21 sampai 30 itu kebebasan. Dan kasih sayang. Kalau yang keempat kita terlalu mandiri, mungkin pasti dianggap tidak mampu, dianggap terlalu mampu. kita terlalu mandiri gitu. Jadi Refleksi aja masing-masing berarti dapat yang berapa dan dominannya di berapa. Paparan dari saya cukup sekian. Mungkin sesi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, Pak Tuyanto mau bertanya. Ya, Pak, saya mau bertanya. Tadi Mas Adi sudah memaparkan bahwa yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Yang ingin saya tanyakan, ya dari 5 kebutuhan tadi, kira-kira yang terlebih dahulu harus dipenuhi itu yang mana? Ya, yang mana terlebih dahulu yang harus kita penuhi kalau menurut teori dasar kebutuhan
kebutuhan dan saya sandingkan dengan teori dasar teori Maslow itu, yang pertama pasti harus bertahan hidup dulu Pak. Semua itu ya itu bertanya. Bertahan hidup dulu. Jadi sayang malah. Karena kalau kita tidak makan Pak, Oh iya. salah satu kebutuhan dasar dari subjek itu kan makanan. Iya. Rasa kenyang ya. Sebenarnya ketika kita dipenuhi rasa kasih sayang, tapi perut kita lapar, maksudnya makan itu cinta. Nah, kita tidak bisa dimakan gitu ya. Jadi lapar. Ya jenting lapar lebih penuh dengan sukacita. Tapi kalau menurut secara teori kita harus memenuhi dulu, bertahan hidup terlebih dahulu, karena ketika bertahan hidup rasa nyaman sudah muncul, rasa aman, kebutuhan fisiologisnya sudah muncul, berarti untuk kesenangan lain, untuk kebutuhan lain, kesenangan, penguasaan, kebebasan, cinta dan kasih sayang pasti akan mengikuti. Seperti itu mungkin Pak. Udah nanti lah kalau nanti kita bisa berdiskusi lagi di forum yang lain. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Thank you. I hope you can get knowledge from this presentation and good luck. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak. Begitu akhir Untuk selanjutnya materi yang kelima yaitu posisi kontrol akan disampaikan oleh Bapak Bibin dari SMK Negeri 9 Cilacap. Padanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mikir nggak bakal sedegan ini, wah yuk luar biasa. penampilan di awal itu luar biasa ya, jadi itu sempurna gitu ya. Saya orang yang kelima ya Pak Iwan, dan Pak Iwan yang terakhir. Salah setting sebenarnya melihat seperti ini harusnya tadi saya setting lebih dulu gitu ya. Luar biasa ya. Tapi kalau penampilan Bapak Ibu ya, kalau penampilan saya menurun itu sengaja ya, saya mengawas. Saya akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh Ibu Sutini, Ibu Ayu, Bu Asri, dan Pak Sandi, karena ini saling terkait ya. Yang pertama tadi Bu Sutini menyampaikan bagaimana disiplin positif itu menjadi mimpi yang kita ingin gapai gitu ya. Yang kedua tadi Ibu Ayu menyampaikan bahwa setiap orang itu punya motivasi, berarti untuk melakukan disiplin positif itu harus berdasarkan motivasi. Jadi Bu Asri menyampaikan tentang keyakinan ya, bahwa untuk mencapai disiplin yang positif kita harus menyusun keyakinan keras. Tadi Pak Sandi menyampaikan tentang teori kebutuhan manusia. Setiap yang dilakukan oleh manusia itu pasti berdasarkan atas kebutuhan. Kalau sudah ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dan sudah ada teori kebutuhan, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah penyelewengan. Ya. Jadi sudah ada nih keyakinan, sudah dibuat oleh Bu Asri. Pak Sandi tadi, setiap orang punya kebutuhan, pasti akan berperilaku. Nah, perilaku itu ada kemungkinan akan terjadi penyelewengan terhadap keyakinan. Posisi kita setelah keyakinan dibuat, kita tahu teori, maka posisi kita akan masuk ke tahap yang ini. Bagaimana kita menempatkan diri sebagai guru menghadapi penyelewengan atau kontradisiplin. Ya. Saya mulai dari sini, ya, tapi ini tidak hanya untuk menampilkan ya bahwa setiap situasi pasti guru terlibat. Ya. Setiap situasi yang terjadi pasti guru akan terlibat. Dan di sini ada Sabrina. Ya. Sabrina itu terburu-buru akan berangkat sekolah sehingga dia salah mengenakan sepatu. Ya. Di sekolah ada Pak Lukman piket. Ya. Dia memanggil Sabrina terus melakukan beberapa tindakan seperti ini ya. Dia bertanya, apakah kamu sudah melanggar peraturan? Oh, kamu salah, sudah terlambat.
warna sepatunya juga salah, silakan dicopot ya Pak. Pada akhirnya seperti ini. Nah ini adalah satu kasus di mana Pak Lukman memposisikan diri dia sebagai guru dalam menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Nah posisi ini mungkin nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Posisinya sebagai apa jika Pak Lukman bertindak? Ibu Bapak, saya masuk dari sini ya, dari stimulus respon dan teori kontrol, bahwa yang kita kenal saat ini dan kita pahami saat ini kadang itu sebenarnya maksudnya stimulus respon, bukan teori kontrol. Maka di kolom yang sebelah kiri ini adalah miskonsepsi yang saya pikirkan. Sementara yang sebenarnya terjadi itu adalah di teori kontrol, di yang slide yang kanan ya. Saya contohkan satu. Misalkan di stimulus respon kita beranggapan bahwa kebutuhan kita itu sama. Padahal pada aslinya kebutuhan kita itu beda. Tadi Pak Sandi, Bu Ayu sudah menyinggung motivasi, Pak Sandi sudah menyinggung kebutuhan beda. Jadi kalau kita memposisikan kebutuhan anak sama dengan posisi guru itu salah. Karena teori kita harus masuk di teori kontrol. Begitu juga ke bawahnya. Semua orang melihat hal yang sama. Yang betul itu setiap orang memiliki gambaran yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini juga salah. Yang betul itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Jadi perbedaan-perbedaan ini memposisikan diri bagaimana caranya di posisi kontrol kita ini kita berpandangan di posisi sebelah kanan. Jangan berada di posisi sebelah kiri ya. Nah ini asumsi-asumsi yang saya pribadi berpandangan demikian, bahwa cek kurang benar pasti benar, padahal tidak mutlak. Apa yang kita yakini benar itu belum tentu benar. Ketika kita tahu pandangan-pandangan ini, maka setidaknya kita bisa memposisikan di tempat yang mana yang sebaiknya. Jadi kalau tadi ada penyimpangan misalnya sepatu beda warna datang ke sekolah, nah kita tidak menjudge bahwa itu kesalahan, total itu kesalahan. Karena apa? Karena kita tahu ada motivasi, ada kebutuhan yang mereka penuhi, yang anak penuhi. Jadi penanganan kita itu menempatkan kita di posisi yang mana. Ibu Bapak, ada 5 posisi kontrol ya di modul 1 TV 4. Kami diajarkan ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. 5 posisi ini dapat dilakukan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan di sekolah. Kita bahas satu-satu Ibu. Guru sebagai penghukum ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah kita yakini bahwa menghukum itu tidak harus dengan fisik. Kamu pusat, kamu lari, tidak ya. Tetapi bisa dengan verbal. Misalkan dengan kata-kata ya, dengan menyudutkan ya. Nah ini contoh-contoh kalimatnya. Patuhi aturan saya atau awas. Nah itu berarti kita memposisikan diri sebagai penghukum terhadap masalah siswa. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Misalkan kalau mengerjakan tugas ya tanggungan gue dikasih jasmin. Nah ini juga penghukum dengan kalimat atau verbal, tidak dengan perbuatan ya, tidak dengan hukuman secara fisik. Yang kedua, Ibu Bapak, pembuat merasa bersalah. Ada posisi guru yang ketika melakukan tindakan itu memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Yaitu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang kedua, pembuat merasa bersalah akan menggunakan kepentingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kalimatnya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Yang ketiga, contohnya gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi kita menyudutkan murid itu sebagai orang yang bersalah. Kalau tadi kita benar ya, benar kumaha kita. Nah kalau yang sekarang disudutkan siswa dengan posisi siswa itu salah. Yang ketiga, Ibu Bapak, memposisikan sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi.
Yang kedua, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif ya. Kenapa di sini ada negatif positif? Karena memposisikan sebagai teman juga kadang menjadi ketergantungan. Orang ada masalah tapi bantuan dia tuh Bulela misalnya. Nah itu juga jadi negatif. Atau Bu Asri misalnya itu juga jadi negatif. Contoh kalimatnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, berarti mungkin ya karena kita sudah jadi teman. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Ini posisi guru sebagai teman. Ya, posisi guru sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Kalau sebagai pemantau, memantau berarti mengawasi. Kata kunci dari memantau ini adalah memperhatikan peraturan atau keyakinan sama kesalahan. Kalau kesalahannya ini, maka ini. Kalau perbuatan tidak baiknya ini, maka sanksinya ini. Nah itu biasanya di pemantau ya. Contohnya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ya. Sudah memberikan peluang murid untuk bicara, tetapi dia selalu mengaitkan antara peraturan dan sanksi. Ya. Jadi gimana peraturannya, gimana sanksinya. Yang kelima adalah posisi manajer. Nah di posisi manajer ini guru berbuat bersama dengan murid. Berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah di posisi manajer, ini adalah posisi paling akhir di posisi kontrol restitusi. Gimana caranya guru itu memposisikan untuk bersama-sama murid menemukan masalahnya dan menemukan jalan keluarnya. Nah jalan keluarnya ini nanti akan masuk ke materinya Pak Iwan ya, di segitiga restitusi. Jadi bagaimana posisi guru ini sebagai manajer? Nah ada kata kuncinya di sini. Ketika guru bertindak sebagai manajer, maka secara tidak langsung dia mengajarkan manajer kepada murid. Karena murid diajarkan untuk merdeka. Merdeka di sini kita sudah sama-sama belajar. Merdeka di sini bukan berarti bebas tanpa perintah ya, bebas tanpa perintah orang lain, tapi dirinya bisa memerintahkan dirinya sendiri. Yaitu manajer. Jadi posisi manajer ini contohnya apa yang kita yakini. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, di posisi manajer ini tidak ada intimidasi dari guru. Siswa harus melakukan apa? Tetapi guru membuka komunikasi kepada siswa agar siswa menemukan masalah, mengerti masalahnya, tahu apa yang dia yakini, dan tahu apa yang harus dilakukan. Dilanjutkan, ada 3 menit lagi. Nah, 5 posisi kontrol ini saya bagi ya, kita bagi dalam tabel ini ya. Ada 3 kolom, ada 3 tingkatan. Yang pertama, identitas gagal, yaitu penghukum pembuat rasa bersalah. Kalau kita melakukan posisi di seperti ini, maka kita sedang mendidik anak agar menjadi identitas yang gagal. Karena anak akan merasa bersalah, akan merasa kelam, akan merasa kecewa, tertekan. Maka posisi yang baik itu 3 misalnya, teman, pemantau, dan manajer. Di teman, pemantau, dan manajer juga ada 2 tingkatan. Yang pertama sebagai identitas berhasil, yang ada kontrol dari eksternal, dan yang kedua identitas berhasil yang dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, yang tujuan yang paling tinggi adalah yang terakhir. Di posisi manajer, dia akan membentuk siswa bisa memanajeri diri sendiri karena muncul motivasi internal dari dalam. Nah, berdasarkan apa yang disampaikan tadi, maka posisi kontrol restitusi yang terbaik menurut kita yaitu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Dari tadi berarti posisi kontrolnya sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Yang terakhir, posisi manajer mengacu pada restitusi
institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa menjadikan murid sebagai manajer dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Sehingga tujuan awal filosofi KHD menciptakan siswa yang merdeka, yang senang, yang bahagia, itu akan terwujud karena kemerdekaan itu tidak diperintahkan oleh orang lain, tapi dirinya sendiri mampu memerintahkan dirinya sendiri. Kemerdekaan itu melepaskan perintah orang lain, tapi dia bertanggung jawab terhadap perintah terhadap dirinya sendiri. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang posisi kontrol restitusi. Barangkali moderator ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Pak Dimas. Untuk posisi kontrol restitusi, saya sudah tahu Bapak itu ada 5. Pertanyaannya, apakah seorang guru bisa memposisikan dirinya lebih dari satu kontrol dalam satu waktu? Sudah? Ya, terima kasih Pak Dimas ya, pertanyaan yang luar biasa. Dari 5 kontrol tadi kita sudah sepakat ya, bahwa ketika kita melakukan posisi kontrol itu sebisa mungkin kita hindari 2 posisi yang pertama. Ya. Berarti tinggal tersisa 3. Bukan tidak boleh dilakukan sama sekali haram ya, tetapi posisi ini sebenarnya tidak mendidik siswa menjadi lebih baik, tetapi mendidik siswa jauh menjadi lebih buruk. Mungkin di depan kita buruk, tapi di belakang justru lebih buruk ya, lebih buruk tindakannya. Nah, berarti ada 3 posisi kontrol: teman, pemantau, dan manajer. Nah, target utama dari posisi yang terbaik itu manajer. Sebagai seorang manajer, sebenarnya dia sudah bisa memposisikan diri sebagai posisi teman dan posisi pemantau. Jadi kalau sudah di manajer, pasti dia bisa memposisikan teman dan pemantau. Dalam satu kasus, untuk mengefektifkan penyelesaian masalah kasus, maka kita harus bisa menempatkan kapan menjadi teman, kapan menjadi pemantau, kapan menjadi manajer. Jadi terkait dengan pertanyaan Dimas, sangat bisa ya. Satu kali kasus yang kita hadapi, kita berperan di 3 posisi. Meskipun jawaban itu dipatahkan kembali, seorang manajer pasti dia melakukan posisi sebagai teman dan posisi sebagai pemantau. Kalau kita pisah 3 posisi itu, maka jawaban saya bisa, sangat bisa dilakukan. Itu mungkin Dimas. Terima kasih. Bapak Dimas ya. Rekan ngopi ya. Mungkin itu saja Ibu Bapak ya. Apa yang bisa saya sampaikan, posisi kita sudah penting nih. Kita sudah menempatkan diri sebagai posisi apa, maka apa yang akan kita lakukan akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu segitiga restitusi. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak semuanya. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bersama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pipin yang telah menyampaikan materi mengenai posisi kontrol. Untuk selanjutnya, materi yang terakhir yaitu materi mengenai segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh Pak Iwan dari guru SMK Negeri Sangeraja. Kepadanya saya persilakan. Ayo. Adik video ya? Bolehnya pertama kali aja. Nggak kelihatan kita sih. Nggak di posisi Pak Iwannya bisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya. Penampilan terakhir semakin berat. Karena kenapa saya harus bisa menyimpulkan apa yang sudah
merupakan salah satu cara eksekusi di lapangan untuk menyelesaikan masalah siswa, tentunya dengan cara berkeadilan gitu ya, tanpa ada hukuman gitu ya, tapi siswa bisa menyelesaikan masalah sendiri. Untuk lebih jelasnya sebelum saya lanjutkan, coba kita amati dulu mungkin video berikut berkaitan dengan beberapa hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan di dalamnya ada yang dinamakan segitiga restitusi. Apakah itu segitiga restitusi? Mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Silakan dimulai saja. Pada asalnya malamnya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya Pagi Pak. Ya, selamat pagi. Silakan Bibi. Mira, kamu tahu nggak kamu ada Pak Andi ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Ya, kemarin kamu masuk kan? Iya Pak, masuk. Tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Mira, orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pak Andi pun juga sama. Namun, setiap kesalahan pasti ada alasannya. Kira-kira apa alasanmu tugas? Saya capek dan mengantuk Pak, soalnya malamnya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran mengantuk. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak. Kalau kamu masih akan melakukan itu, sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum Pak. Nah, kalau belum, keyakinan apa yang tidak sesuai? Belum bertanggung jawab Pak. Nah, berarti kamu sudah tahu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kira-kira apa solusi yang kamu tawarkan untuk memperbaiki kesalahan? Ya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Pak Andi dan akan saya kumpulkan besok. Baik, saya apresiasi atas tanggung jawabmu. Nah, lakukan dengan baik. Terus ini kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih Pak Andi, permisi. Ya. Ya Pak, soalnya saya baru buru-buru pulang karena mau jajak ayah pergi di rumah Pak. Wah, kayak gitu kan. Dan Mas Pandi sudah begini. Tapi, apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan aturan sekolah? Tidak Pak, soalnya saya tidak ikut sekolah rumah tadi sih. Nah, kita kan punya keyakinan sekolah, keyakinan kelas, keyakinan apa yang tidak sesuai dengan aturan. Tapi kalau dia belajar sekolah, Jadi kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati kan? Nah, selanjutnya kira-kira apa solusi yang terbaik buatmu? saya bisa minta izin kepada pembinaan tamu Pak. Selain itu, mungkin ada yang lain. Saya memeriksa dulu dari acara saya Pak. Nah, berarti kamu sudah tahu solusinya. Berarti kamu harus melakukan kualitas sesuai dengan Ya Pak, insya Allah akan berusaha lebih sedikit lagi. Oke, terima kasih. Kira-kira Ibu Bapak ini cerminan dari apa yang sudah kita pelajari, dan memang nanti
nanti yang akan saya lanjutkan di teori tentang segitiga restitusi. Kira-kira dari video tersebut nih, ada 2 kasus ya. Kasus pertama itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusianya apa nih yang ditampilkan di kasus pertama? Senangan ya, scroll TikTok gitu ya. Kemudian posisi kontrol guru di dalam video tersebut mungkin. Jadi kan kontrol guru itu ada yang sebagai penghukum, ada sebagai pemantau, ada yang sebagai manajer, mungkin level paling itu level manajer ya. Nah, tadi ada keterangan-keterangan di bawahnya itu berkaitan dengan segitiga restitusi sebagai penyelesaian masalah. Nah, inilah yang akan saya sampaikan, kita sharing saja berkaitan dengan segitiga restitusi. Lanjut. Nah, makanya saya merasa stres karena kenapa? Untuk bisa melaksanakan segitiga restitusi ini, saya harus paham yang namanya semua tentang teori disiplin positif yang dalam hal ini diambil dari teori kontrol dan teori pilihannya Dr. William Glasser. Yang mendasarinya ini bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya, kita hanya bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian ini berkaitan dengan nanti makna disiplin. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Dan tadi mungkin yang dijelaskan oleh Bu Ayu ya. Perilaku itu memiliki tujuan. Tujuan itu ada 3 ini. Yang pertama bisa karena misalkan kita melakukan sesuatu itu karena hukuman. Yang kedua kita melakukan sesuatu itu karena imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, poin 1 dan 2 ini akan menghasilkan, berarti ini dihasilkan dari karena ada tujuan tertentu atau disebutnya dengan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Teori motivasi berikutnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini level yang paling baik karena ini tidak dipengaruhi oleh apa-apa, ini timbul dari diri kita sendiri sehingga akan menghasilkan nilai-nilai kebajikan universal. Ini yang mungkin nantinya akan dijadi keyakinan kelas. Kemudian ini berkaitan dengan model berpikir, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini berkaitan dengan materinya Pak mungkin tadi 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol ini saya bagi-bagi untuk poin 1 dan 2 itu nanti untuk posisi kontrol penghukum, membuat rasa bersalah itu nanti akan menghasilkan motivasi untuk siswanya seperti apa, yaitu untuk menghindari atau hanya takut karena hukuman. Kemudian posisi kontrol ketiga dan keempat yaitu tentang posisi kontrol teman dan pemantau. Ini juga nanti motivasi yang datang pada diri siswa adalah untuk mendapat imbalan. Kemudian posisi kontrol yang paling ideal yaitu posisi kontrol nomor 5 adalah posisi kontrol sebagai manajer. Karena nanti di dalam diri siswa akan timbul motivasi internal dengan tujuan untuk menghargai diri sendiri. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tapi segala sesuatu itu karena untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap kesalahan pasti ada kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Salah satunya misalkan bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Untuk itu, ya, supaya kita supaya muncul motivasi intrinsik dari siswa, guru menempatkan diri pada posisi kontrol manager, hendaknya melakukan langkah-langkah seperti yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi kebutuhan, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Next. Nah ini, ya kalau ada yang bertanya, tadi segitiga restitusi itu apa sih? Ini hanya sebuah metode atau model yang membantu dalam menyelesaikan konflik dengan fokus pada pemulihan dan keadilan, gitu ya. Jadi tidak ada penghukuman di sini. Kemudian kita akan fokus di penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah-masalah siswa yang ada di sekitar kita. Next. Kemudian
Nah, ini segitiga restitusi terdiri dari 3 elemen. Ya, di dalam misalkan bisa kita saksikan tadi dalam tayangan video tersebut, bisa di situ ada korban, ada pelaku, ada mediator. Kemudian tujuannya adalah mengembalikan kondisi korban ke keadaan semula sebelum terjadi pelanggaran. Kemudian mediator, kita sebagai guru berperan sebagai fasilitator untuk membantu korban dan pelaku mencapai kesepakatan. Yang terakhir, kemudian proses ini menekankan pada tanggung jawab pelaku atas tindakannya dan pemulihan bagi korban. Jadi tidak ada korban tidak merasa terdolimi atau merasa trauma ketika bertemu dengan masalah yang sama. Lanjut. Contoh kasus bullying di sekolah, misalkan ada seorang siswa sebagai pelaku melakukan bullying terhadap teman sekolah sekelasnya. Ini korban mengalami trauma dan kehilangan kepercayaan diri. Sebagai guru, yaitu mediator, guru di sini, kalau dulu saya berpikirnya ini tugasnya guru BK, tapi dengan ada guru penggerak ini, ternyata ini tugas semua guru, bahwa kita harus memiliki pengetahuan ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kelas, terutama mungkin wali kelas. Dan saya pribadi pun sebagai guru mata pelajaran harus punya kemampuan seperti ini, karena mungkin dalam pembelajaran ada saja permasalahan yang dialami baik antar siswa-siswa atau siswa ke guru atau sebaliknya guru ke siswa. Kemudian, nah ini sebagai guru, jadi kita hanya sebagai mediator saja, membantu keduanya untuk memahami situasi dan mencari solusi. Kemudian pelaku bertanggung jawab atas tindakannya dan meminta maaf kepada korban. Sementara korban mendapat dukungan untuk memulihkan dirinya. Lanjut. Nah, ini yang dimaksud segitiga restitusi. Jadi ketika kita untuk menyelesaikan masalah anak-anak atau masalah apapun, gitu, kita harus menstabilkan dulu identitas. Tujuannya untuk apa? Nanti dibahas di poin berikutnya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah, atau ini validasi tindakan yang salah itu berkaitan dengan kenapa sih itu anak melakukan hal tersebut. Ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi di dalam langkah ini kita akan melihat, oh ternyata anak ini melakukan kesalahan ini karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Gitu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, gitu, atau kesepakatan kelas. Lanjut. Nah, ini tahapan menstabilkan identitas. Yang pertama, tujuannya adalah untuk membuat anak merasa gagal, membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, guru berkata, misalkan ini salah satu perkataan yang bisa dilontarkan oleh guru ketika bertemu dengan anak yang salah. Jadi kita harus jadi ibu bidadari ya, dengan kata-kata positif. Ibu peri, ibu bidadari, padahal saya tidak seperti itu. Gitu ya, kita harus pada acting. Yang pertama, nih contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Bapak, ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan ini, gitu ya. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapapun yang benar, siapa yang salah. Mungkin ketika ada yang berkonflik antara 2 orang atau lebih, mungkin gitu ya, lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian, iya. Kalau kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, apa kamu bisa bersikap lebih baik pada dirimu sendiri? Ini salah satu contoh kalimat untuk menstabilkan identitas siswa, supaya mungkin ketika siswa bertemu dengan kita, wah, ini guru mau ngapain ya? Atau mungkin ketika siswa dipanggil ke ruang BP, wah, mau ngapain? Jadi jangan langsung menghukum atau misalkan menunjuk kesalahannya apa, gitu ya? Jangan oke, lanjut. Kemudian setelah itu tahapan berikutnya adalah validasi tindakan. Kurang lebih seperti itu ya. Ya guru, ini kalimat yang bisa dilontarkan dalam validasi tindakan. Salah satunya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Ya kan? Kamu pasti punya alasan melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Lanjut. Ini menanyakan keyakinan kelas. Kurang lebih seperti itu ya. Tujuannya, guru berkata apa nilai yang kita percaya di kelas, sekolah kita, kemudian nilai-nilai universal apa yang telah disepakati dan lain sebagainya. Next. Kemudian, nah ini manfaat segitiga restitusi, bisa menyelesaikan masalah atau konflik dengan cara yang adil dan restoratif. Kemudian meningkatkan rasa tanggung jawab dan empati pada pelaku. Kemudian
kemudian membantu korban untuk memulihkan diri dan merasa didengar, kemudian membangun hubungan yang lebih positif antara korban dan pelaku. Selanjutnya, ini bisa diterapkan dalam berbagai kasus seperti konflik antar siswa, tindakan indisipliner, atau pelanggaran aturan. Program restitusi dapat dijalankan oleh tim konselor. Nah, kalau dulu saya berpendapatnya ini tanggung jawab BP nih, ternyata guru dan orang tua juga ini yang paling penting harus dilibatkan, gitu ya. Orang tua harus dilibatkan. Kemudian penting untuk melibatkan semua pihak yang terlibat dan menciptakan suasana yang aman dan mendukung. Sudah? Nah, ini kesimpulannya. Terima kasih. Pas ya, 1 menit lagi. Segitiga restitusi memberikan kerangka kerja yang efektif untuk menyelesaikan konflik di sekolah dengan fokus pada pemulihan keadilan. Penerapan model ini dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman, inklusif, dan positif bagi semua siswa. Mohon maaf penjelasannya tergesa-gesa karena dibatasi waktu yang terbatas. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali ada pertanyaan dulu? Ya? Pak, siapa namanya? Pak Bapak Reji. Oke, silakan Bapak Reji. Bapak Razir. Ya. Dari penjelasan tadi saya tahu bahwa itu sangat bermanfaat untuk Terima kasih. mahasiswa ya. Ya. Dan pertanyaannya, apa tantangan yang mungkin dihadapi oleh guru-guru untuk menerapkan segitiga restitusi ini? Dan apa yang terjadi jika salah satunya tidak bisa diterapkan? Masya Allah, Bapak Rezi. Tantangannya banyak sekali ya. Dimulai dari tadi memilih posisi kontrol kita sebagai apa. Itu yang paling, karena saya pribadi dulu pernah dari penghukum pernah gitu, mengelilingi lapangan, sebagai teman pernah dengan memberikan hadiah-hadiah atau penghargaan, ternyata itu ada efek-efek negatif yang diakibatkan dari posisi kontrol yang saya pilih. Nah, posisi kontrol yang paling ideal memang sebagai posisi manajer gitu ya. Kemudian tadi pertanyaan kedua berkaitan dengan segitiga restitusi. Bagaimana jika misalkan ada satu atau beberapa tahapan tidak bisa dilaksanakan, gitu ya? Seperti kita tahu ini segitiga, gitu ya. Ketika ada salah satu komponen tidak terlaksana, mungkin ini bukan segitiga lagi. 2-3. Itu 2-3, segi 2. Mungkin itu jawaban dari saya. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akan kembalikan kembali kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Iwan yang telah menyampaikan materi terakhir mengenai segitiga restitusi. Alhamdulillah, kegiatan seminar TGP dapat berakhir dengan lancar. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah berkenan hadir dalam acara CGP ini. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu guru dapat diganti dengan hal yang lebih baik. Amin. Untuk menutup kegiatan ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Amin.